Shalom, jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Natal adalah sebuah perubahan besar bagi manusia. Perubahan adalah proses yang wajar dan alamiah, sehingga segala sesuatu yang ada di dunia ini akan selalu berubah. Perubahan akan mencakup semua sistem sosial dalam masyarakat yang ada, termasuk hidup keagamaan. Dunia ini begitu cepat berubah, dan yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Seminggu lalu misalnya, kita masih menyaksikan seorang pejabat masih berkuasa, naik podium sebagai ketua organisasi, bahkan membuka suatu press release, berpakaian rapi. Sekarang dia berpakaian oranye sebagai tersangka, karena tertangkap dalam tangan berbuat kejahatan oleh KPK. Tidak semua orang mudah menerima perubahan, mungkin lebih banyak yang menolak. Demikian juga perubahan yang terjadi dengan kelahiran Yesus, Sang Mesias. Banyak yang menolaknya. Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun bahwa kelahiran Yesus Kristus membawa perubahan besar bagi manusia. Pertama, perubahan Allah menjadi manusia. Dalam Perjanjian Lama menyatakan bahwa iman adalah suatu golongan khusus yang bertugas menaikkan doa sebagai perantara, menjalankan ibadah di bait Allah, dan mengajarkan Taurat kepada umat. Setelah Yesus datang ke dunia, dia menjadi perantara satu-satunya antara Allah dan manusia. Artinya, Yesus menjadi iman besar untuk selama-lamanya. Setiap orang bisa langsung datang kepada Allah di dalam nama Yesus. Hanya Yesus yang menjadi iman besar kita, yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ini ada dalam Ibrani 4 ayat 15. Kedua, perubahan persembahan. Sebelum kelahiran Yesus, Allah menuntut persembahan binatang supaya umat manusia dapat memperoleh pengampunan bagi dosa-dosa mereka. Ini ada dalam Imamat 4 ayat 35 dan Imamat 5 ayat 10. Menurut Imamat, binatang tersebut harus tidak bercacat. Persembahan binatang diperintahkan Allah supaya manusia bisa memperoleh pengampunan dosa. Binatang menjadi pengganti, yaitu binatang mati untuk orang yang berdosa. Sementara setelah Yesus lahir dalam Perjanjian Baru, orang-orang tidak perlu lagi mempersembahkan hewan atau ternaknya sebagai kurban kepada Allah, karena ganti persembahan itu sudah digenapi oleh Yesus sebagai anak domba Allah yang hidup. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh pengampunan kekal atas dosa-dosanya. Yesus Kristus adalah korban yang paling besar, menjadi salah satunya pengantara antara Allah dan manusia. Ini ada dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Yang ketiga, perubahan cara penyembahan. Berdoa dengan mengarah atau berkiblat ke bait Allah di Yerusalem adalah dimulai sejak Raja Daud. Ini ada dalam Mazmur 5 ayat 8 atau Mazmur 138 ayat 2. Salomo meneruskan tradisi ibadah Daud yang menempatkan bait Allah yang di Yerusalem ini sebagai arah atau kiblat dalam berdoa. Dan ketika bangsa Israel terbuang ke Babel, tradisi ini masih diteruskan Daniel. Ini ada dalam Daniel 6 ayat 11. Bahkan sehingga kini orang-orang Israel masih berdoa dengan arah kiblat. Sekarang Yesus telah lahir, Mesias sudah datang, era baru telah dimulai. Kita punya cara penyembahan yang baru, tidak perlu berkiblat ke Yerusalem, karena Tuhan Yesus sendiri menjadi kiblat kita. Dalam sabdanya yang penuh otoritas, Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 23, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, sebagai pengikut Yesus, kita pun dituntut untuk terus mengalami perubahan. Perubahan dalam hidup dengan memperbaharui hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak serupa dengan dunia, tetapi menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia dalam peristiwa Natal. Selamat Hari Natal, salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.